Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kakak senang banget adik-adik sekalipun ada di rumah masing-masing, adik-adik tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kakak percaya nih, Tuhan Yesus senang banget melihat adik-adik yang ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi, lambaikan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Christian berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, urapi kami ya, berikan kami telinga dan hati seorang murid yang taat dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi Kak Christian yang akan bercerita. Urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama dengan keras katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Nanti adik-adik buka di rumah Alkitabnya dari kitab Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-37. Kakak tidak akan bacakan semua, tapi kakak hanya akan bacakan satu ayat saja. Dan ayat ini menjadi ayat hafalan buat kita semua. Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, hari itu Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada banyak orang dan kepada orang-orang ahli Taurat mengenai kasih. Ada dua hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, Bapa di surga, mengasihi Tuhan Yesus, dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Pada waktu itu nih, ada seorang bapak-bapak yang sedang turun dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Lalu kemudian si bapak ini di tengah jalan, dia dihadang oleh orang-orang jahat, oleh penyamun-penyamun, oleh perampok-perampok pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Si bapak ini dihadang, kemudian dipukuli, kemudian barang-barangnya dirampas, harta bendanya dirampas. Dan sesudah itu si bapak ini ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Lalu kemudian si perampok-perampoknya pergi, kabur, meninggalkan si bapak ini. Dan apa yang terjadi? Si bapak ini terluka parah adik-adik. Mukanya babak belur, penuh dengan luka, dan kasihan sekali. Lalu tiba-tiba dalam keadaan bapak ini yang terkapar dan terluka parah,
lewatlah seorang imam di jalan itu. Tetapi apa yang terjadi? Si imam ini hanya lewat begitu saja di samping bapak ini. Padahal si bapak ini sudah menjerit kesakitan. Aduh, tolong, aku sakit, aku habis dirampok, tolong. Tetapi si imam ini hanya lewat begitu saja. Dia tidak peduli kepada bapak yang sedang sakit ini. Nah, imam pada waktu itu artinya adalah pemimpin agama Yahudi. Nah, lalu yang kedua, lewat lagi nih adik-adik, seorang pria, seorang Lewi. Pada waktu itu, Lewi artinya adalah orang-orang yang bekerja di bait Tuhan, di rumah Tuhan pada waktu itu. Lalu si orang ini yang sudah terluka, dia juga menjerit, berteriak minta tolong. Tolong aku kesakitan, tolong. Tapi apa yang terjadi? Si orang Lewi ini juga ternyata hanya lewat begitu saja. Dia tidak menolong orang yang sakit ini, tetapi dia hanya lewat, cuek, dan meninggalkan si bapak yang kesakitan ini. Nah, lalu yang ketiga, lewatlah seorang bapak yang berasal dari Samaria. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Pada waktu itu, pada zaman itu nih, orang Samaria dengan orang Israel atau orang Yahudi, mereka itu bermusuhan. Mereka itu tidak cocok. Seringkali orang-orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi, mereka tidak suka kepada orang Samaria. Tapi apa yang terjadi adik-adik hari itu? Ternyata nih, si orang Samaria itu yang dibenci oleh orang Israel dan orang Yahudi, ternyata si orang Samaria itu malah justru menolong si bapak yang terluka ini. Kemudian si bapak yang terluka ini diangkat, digendong sama si orang Samaria ini, dinaikkan ke atas keledainya, lalu kemudian dibawa ke tempat penginapan. Lalu ketika sudah sampai di tempat penginapan, si bapak yang terluka ini dirawat oleh orang Samaria ini. Bapak ini ambil kain, dimasukkan ke dalam air, kemudian diperas kainnya, kemudian dibalut luka-lukanya. Lalu dikasih obat, dibersihkan bekas-bekas darahnya, luka-lukanya. Kemudian diberikan obat dan dibalut seluruh luka-luka di badannya. Si bapak ini kaget, aduh, ini kok orang Samaria baik sekali ya, mau menolong aku, mau merawat aku. Dan apa yang terjadi adik-adik? Si orang Samaria ini bukan hanya merawat bapak ini, bukan hanya menolong dia, tetapi si orang Samaria ini bilang sama si yang punya penginapannya. Dia kasih uang 2 dinar, lalu dia berkata, "Pak, tolong ya, saya akan pergi meninggalkan bapak ini, tetapi saya beri uang, tolong bapak rawat orang ini sampai sembuh. Tolong uang ini dibelikan obat, dan kalau uangnya kurang, kasih tahu saya, nanti saya akan kasih kembali uangnya. Saya akan tambahkan kembali uangnya." Adik-adik lihat betapa si orang Samaria ini sangat peduli, sangat mengasihi si orang Yahudi ini yang terluka. Nah, adik-adik, apa nih artinya dari perumpamaan ini? Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk kita memiliki kasih kepada sesama kita. Bukan hanya kepada orang-orang yang baik sama kita, tapi Tuhan juga ajarkan kita untuk kita juga tetap mengasihi
Orang-orang yang membenci kita sekalipun, yang suka mengejek kita, yang suka menghina kita, yang tidak menganggap diri kita, tetapi kita harus tetap mengasihi orang tersebut. Tuhan Yesus ingin melihat kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara kita mengasihi sesama kita manusia. Mungkin adik-adik di sekolah mungkin, atau di sekitar rumah adik-adik, ada orang-orang yang membenci adik-adik. Ada orang-orang yang suka memusuhi adik-adik. Tapi Tuhan ajarkan adik-adik harus tetap menolong orang-orang tersebut ketika mereka dalam kesusahan. Adik-adik gak boleh punya dendam. Adik-adik gak boleh punya rasa benci kepada musuh adik-adik. Dan bukan hanya kepada musuh kita, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik harus tetap mengasihi orang-orang tersebut. Itulah hukum yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan di surga. Yang kedua, kita mengasihi sesama kita manusia. Siapa yang mau mengasihi sesama manusia? Angkat tangannya. Oh, puji Tuhan. Pertama, mengasihi Tuhan. Kedua, mengasihi sesama manusia. Siapa aja itu sesama manusia? Papa, mama, kakak, dede, oma, opa, om, tante, teman-teman main di sekitar rumah, teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, orang-orang yang ada di luar. Semuanya kita harus mengasihi. Ada orang yang kelaparan, kita mengasihi, kita bantu memberikan makanan. Ada orang yang mungkin membutuhkan biaya karena dia sakit. Kita juga bisa loh memberikan berkat Tuhan kepada orang yang ingin berobat. Kak, tapi aku gak punya banyak uang bisa kasih orang itu. Gak apa-apa. Tuhan gak lihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Karena hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mungkin ada teman-teman kita yang sedang dalam keadaan susah, sakit, menderita. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kita, kasihi mereka, tolong mereka. Dengan cara apa? Banyak. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka, apa saja. Yang penting kita bisa menolong orang tersebut. Supaya apa? Supaya kasih Kristus bisa dirasakan oleh orang tersebut. Dan nama Tuhan Yesus yang dipuji dan yang dimuliakan. Siapa yang mau dipakai Tuhan menjadi orang yang murah hati dan mau mengasihi sesamanya manusia? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Oh, puji Tuhan. Sekalipun itu orang-orang yang membenci kita, kita juga harus tetap mengasihi mereka. Ayo, siapa yang mau angkat tangannya? Kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Tutup matanya, taruh tangan kiri di dadanya, tangan kanan diangkat ke surga. Ayo, kakak berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menuruti firman-Mu. Engkau menginginkan setiap kami bisa memiliki kasih kepada sesama kami, sekalipun kepada orang-orang yang membenci kami. Tuhan, berikan kami hati yang murah hati, yang punya rasa peduli, rasa kasih, dan menolong, membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Tuhan Yesus, mampukan kami semua ya, untuk kami bisa
melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita angkat tangan tinggi-tinggi. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kiranya berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu GBI PTC, memberikan kemenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan keberhasilan dan kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama, adik-adik semua. Kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan ibadah sekolah minggu kita walaupun secara online tetap diabsen untuk kehadirannya. Dan Papa Mama, adik-adik semua yang rajin ikut sekolah minggu akan mendapatkan reward atau hadiah yang sudah disiapkan oleh gereja kita. Ayo adik-adik, sekalipun di rumah, tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu, supaya iman adik-adik bertumbuh, rohani adik-adik tetap terjaga, dan adik-adik tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.